Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di Ramadan keempat tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, wallahu taala a'lam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, sesungguhnya Allah inginkan kita menjadi kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersih dan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkan wajahmu ke agama yang lurus ini, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, tegaklah di atas fitrah, di mana atas dasar fitrah itulah kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah yang bersih dan suci. Begitulah saudara-saudara sekalian, asal kejadian seluruh umat manusia di atas muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan suci. Hanya masalahnya fitrah yang bersih dan suci ini itu bisa kemudian terkotori. Disebutkan dalam sambungan hadis berikutnya, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka kedua ibu bapanya kemudian bisa membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu bapa disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibu bapa adalah lingkungan yang paling dekat kepada anak, yang bisa merubah fitrah yang bersih dan suci tadi. Disebutkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada Abid, apakah saya masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Abid itu mengatakan, dosamu sudah terlalu banyak, sudah tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Kemudian Abid itu dibunuhnya, lengkap 100. Dia kemudian bertanya kepada seorang alim. Alim itu mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu harus meninggalkan kampungmu, pergi ke kampung sana. Apa sebab? Disebutkan alasan. Ini yang paling penting untuk kita fokus. Inna qaumaka qaumu su'in, sesungguhnya orang-orang yang ada di kampungmu itu, masyarakatmu, jiran tetanggamu, itu perangainya tidak baik. Mereka orang-orang jahat semuanya. Kamu sampai membunuh 99 orang, itu sebabnya adalah karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu harus tinggalkan lingkungan yang buruk tadi. Pergi ke negeri sana, sebab di negeri itu orangnya baik-baik. Nah, di sini kita lihat, saudara-saudara sekalian, lingkungan itu bisa mempengaruhi fitrah yang bersih dan suci. Nah, apalagi yang kemudian bisa merusak fitrah adalah dosa. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kalau seorang hamba melakukan satu dosa, ada titik hitam di hatinya. Dia lakukan lagi, ada titik hitam di hatinya. Dia lakukan lagi, ada titik hitam di hatinya. Sampai akhirnya hatinya itu hitam semuanya. La ya'rifuna ma'rufan. Dia sudah tidak bisa mengenal mana baik, mana buruk. Dan juga tidak mampu lagi mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Bahkan bisa jadi yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kemudian apalagi yang bisa merusak fitrah adalah pengaruh bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan kejahatan setan yang senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan
hal-hal yang buruk ke dalam dada manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah hal-hal yang bisa merusak fitrah yang bersih dan suci. Lalu kemudian, apa yang bisa membersihkan kembali fitrah yang sudah rusak ini? Nah, itulah rahasia ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ibadah salat misalnya. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manfaat salat 5 waktu. Baginda mengatakan, kalau sekiranya di depan rumahmu ada sungai, kemudian kamu mandi 5 kali di sungai itu, hal yabqa min daranika syai', apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Sahabat tadi mengatakan, ya sudah tidak ada lagi ya Rasulullah. Kadzalika as-salawatu al-khams. Begitu jugalah salat 5 waktu, dia bisa menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini, sesungguhnya ini adalah bagian dari usaha untuk membersihkan fitrah kita. Karena itulah kita jadi faham ketika kita berada di 1 Syawal. 1 Syawal itu dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Apa sebabnya? Karena harapannya dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga fitrah kita menjadi bersih dan suci. Intinya, saudara-saudara sekalian, seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan untuk kita melakukannya, dan juga seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengembalikan kita kepada fitrah yang bersih dan suci. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.